teman-teman, di sini kami akan membahas materi tentang ekspor dan impor. Yuk disimak video kami. Perdagangan internasional. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional: yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelolanya. 2. Penghematan biaya produksi bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya, suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. 4. Perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antar tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Hambatan dalam perdagangan internasional: 1. Harga barang luar negeri yang lebih murah dan hasil produksi dalam negeri. 2. Biaya masuk yang tinggi. 3. Adanya proteksi kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. 4. Kuota, kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Ruang lingkup ekspor-impor. Ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas mengeluarkan produk dan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti standar peraturan beserta ketentuan yang berlaku. Kegiatan ekspor umumnya dilakukan oleh suatu negara yang mampu menghasilkan produk barang dalam jumlah besar dan jumlah tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri. Mengapa begitu? Jika negara tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ia bisa mengirimkan produk barang ke negara yang tidak mampu memproduksinya. Apa yang dimaksud dengan eksportir? Secara umum, eksportir merupakan kegiatan badan hukum atau perseorang yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Manfaat ekspor: 1. Memperluas pasar. 2. Menambah devisa negara. 3. Memperluas lapangan kerja. Manfaat impor: 1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan. 2. Memperoleh teknologi modern. 3. Memperoleh bahan baku. Jenis-jenis ekspor dan impor: 1. Konsiasi atau konsigmen. 2. Package deal. 3. Ekspor biasa. 4. Barter. Faktor pendorong terjadinya ekspor dan impor: 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 7. Keinginan membuka kerjasama atau hubungan politik dan dukungan dari negara lain. 8. Terjadinya era globalisasi. Pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ekspor-impor yaitu: 1. Penjual atau eksportir sebagai agen dari eksportir atau disebut juga trader. 2. Pembeli atau importir sebagai agen dari importir atau disebut juga trader. 3. Bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai fasilitator pembayaran atau keuangan dan penjaminan. 4. Asuransi sebagai institusi pinjaman risiko. 5. Maskapai pelayaran atau penerbangan sebagai agen. 6. Ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL. 7. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK. 8. Surveyor sebagai lembaga survei jika dibutuhkan. 9. Departemen Pemerintahan. 10. Konsul sebagai pologalisasi ke beberapa negara. 11. Badan sertifikat lainnya. Pihak identor: pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor. Setiap pelaksanaannya dalam melakukan pembelian barang, terkadang importir atau pembeli langsung membeli barangnya ke penjual atau eksportir.
Tetapi terkadang pihak pembeli menggunakan pihak ketiga sebagai importir. Hal ini karena pembeli telah terbiasa dalam mengimpor barang dengan cara memesan atau inden. Apabila kebutuhan atas suatu barang belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka terpaksa barang tersebut diimpor dari luar negeri. Pengelompokan pihak identitor. 1. Penggunaan langsung atau direct user. 2. Para pedagang atau merchant. 3. Instansi pemerintah, pengusaha industri, dan lain-lain. Pihak promosi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor selalu dihadapkan pada masalah perdagangan internasional yang merupakan bagian dari masalah ekonomi nasional. Supaya kegiatan perdagangan internasional dalam ekspor dan impor dapat berjalan, diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatannya. Semua ini bertujuan untuk mendatangkan devisa yang besar bagi sebuah negara. Salah satunya yaitu pihak promosi yang terdiri dari 1. Kantor perwakilan dari produsen atau eksportir. 2. Kantor perwakilan kamar dagang dan industri dalam dan luar negeri. 3. Trade fair. 4. Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN. 5. Kantor Bank Devisa atau DN atau LN. Pihak yang termasuk dalam pendukung perdagangan internasional ini antara lain 1. Badan Usaha Transportasi. 2. Bank Devisa. 3. Maskapai pelayaran. 4. Maskapai asuransi. 5. Kantor perwakilan atau kedutaan. 6. Surveyor. 7. Pabean. Apa itu letter of credit atau LOC? Metode pembayaran LOC memungkinkan sahabat UKM menerima pembayaran dari importir setelah produk dan dokumen dikirim, tetapi tidak perlu menunggu konfirmasi diterimanya produk diimportir. Jadi ini seperti surat jaminan dari importir yang memastikan pembayaran kepada eksportir. Setelah mendapatkan LOC, eksportir menyiapkan barang ekspor, lalu eksportir menentukan jadwal pengiriman barang. Eksportir mengurus PEB dan semua dokumen ekspor yang diminta importir seperti tertulis dalam LOC. Eksportir melakukan proses pengiriman barang bisa menggunakan jasa forwarder. Apa saja metode pembayaran selain letter of credit? Terdapat beberapa alternatif metode pembayaran untuk digunakan, tapi perlu diperhatikan bahwa terdapat keuntungan dan risiko yang tidak seimbang bagi eksportir dan importir dari masing-masing metode. Berikut adalah beberapa metode selain letter of credit, yaitu advance payment atau pembayaran di muka. Jangan lupa juga untuk melihat alternatif metode pembayaran vintage. Dikarenakan kita saat ini hidup di era digital, maka hampir semua aspek pembayaran dapat dilakukan secara digital. Kita lihat saja di Indonesia saat ini, semua pembayaran dilakukan dengan dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan lainnya. Ini juga berlaku dalam pembayaran ekspor. Kita dapat melihatnya bahwa saat ini penggunaan PayPal dan berbagai platform transfer uang antar negara seperti TransferWise, bahkan saat ini juga sudah terdapat digital currency atau mata uang secara digital yang memungkinkan kita tidak memakai valuta asing dalam pembayaran. Metode pembayaran ini pastinya akan lebih memudahkan bagi importir dan eksportir dalam bertransaksi ekspor tanpa perlu mengurusnya melalui bank. Pengiriman dokumen ekspor pun saat ini bisa dilakukan secara digital sehingga bisa lebih cepat sampainya. Akan tetapi perlu berhati-hati dan pastikan jaminan dalam menggunakan metode digital ini ya.